Jangan dibuat sulit, apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa seperti biasa, kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disusun atau ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Dan Alhamdulillah di setiap Selasa ini kita akan simak bersama yang penyampainya secara langsung oleh penulisnya, yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan, yang hadir di studio kembali untuk memberikan faedah-faedah insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Masuk di bab yang baru, yaitu mengenai pisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya. Tentunya pembahasan yang cukup menarik di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah materi, silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa menghubungi kami. Mohon maaf, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu kembali di program kajian Islam ilmiah. Masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita akan lanjutkan poin-poin pembahasan di dalam buku ini. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi sehat dan diberi kesempatan dan kesehatan. Nikmat yang banyak tertipu manusia karenanya, ya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita bersyukur atas segala nikmat yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat sahabat Roja yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin yaitu masalah memisahkan tempat tidur anak. Ya, ini adalah salah satu perintah ya kepada para orang tua. Ya, wa farriqu bainahum fil madaji', yaitu wahum abna'u asyar. Ketika anak berusia 10 tahun itu sudah wajib untuk dipisahkan. Dan sebaiknya ya anak sudah dilatih untuk tidur sendiri ya, kalau bisa juga dia punya kamar sendiri ya, ketika usianya sudah menginjak 7 tahun ya. Dimulai anak itu sudah dipisahkan tempat tidurnya ketika usia sudah 7 tahun ya, kira-kira kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah,
untuk melatihnya, ya, karena ketika dia sudah berusia 10 tahun, ya, dia harus dipisah, ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi, wah, anaknya belum berani, anaknya belum bisa tidur sendiri dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi sudah dilatih sejak usia 7 tahun, ya, dipisah tempat tidurnya. Nah, ketika usia 10 tahun dia sudah terbiasa dengan itu. Nah, dipisahkan dari siapa? Yaitu dipisahkan antara anak laki-laki, tempat tidurnya dengan anak laki-laki. Ya, dipisahkan kamarnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, nah seperti itu. Dan tentunya ya dia dipisah tempat tidur kamarnya dari orang tuanya. Ya, tidak lagi tidur di kamar orang tua sementara dia sudah masuk usia baligh atau prabaligh, yaitu 10 tahun ke atas. Nah, karena ya manusia berkembang, ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya, maka ada kaidah di dalam syariat yang disebut saddud dzara'i, yaitu menutup celah kepada hal yang buruk. Ya, nah tentunya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati ataupun memperbaiki. Ya, maka harus ada tindakan preventif, ya, artinya jangan membuka celah, ya, kepada keburukan, jangan kasih peluang untuk setan, ya, jangan kita terlalu pede dengan keyakinan dan keimanan kita, ya, karena musuh kita juga tidak tinggal diam, ya, maka syariat menganjurkan kepada kita untuk menutup, ya, pintu-pintu keburukan. Ya, menutup pintu-pintu keburukan. Ya, disebutkan juga Nabi berkata, ittaqu mawaddi'at tuham. Hindarilah hal-hal yang bisa mendatangkan tuduhan. Ya, Nabi satu ketika mencium istrinya, lewatlah 2 orang sahabat Ansar. Lalu Nabi menghentikan langkah keduanya, ya, dan berkata kepada keduanya, ala rislikuma, tahan langkahmu. Ya, sesungguhnya ini adalah Sofia, ya, artinya istri Nabi. Para sahabat itu berkata, ya, tentu saja tidak, ya, tidak berburuk sangka kepada engkau ya Rasulullah, ya. Nah, hasyalillah, tidak mungkin, ya, kami berburuk sangka kepadamu wahai Rasulullah. Ya, nah Nabi berkata kepadanya, inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam, bahwa setan itu mengalir pada tubuh manusia seperti aliran darah. Artinya bisa saja, ya, prasangka buruk muncul di kepala mereka, ya. Nah, maka Nabi menutup celah. Ini kaidah, ya, dari situ diambil kaidah saddud dzara'i. Kita harus menutup pintu-pintu yang bisa menyeret kepada keburukan-keburukan. Maka salah satunya adalah, ya, dengan memisahkan tempat tidur anak. Ya, anak laki-laki, sesama anak laki-laki dipisahkan tempat tidurnya. Ya, anak laki-laki dan perempuan dipisahkan kamarnya, ya. Nah, ya, seiring dengan perkembangan umur anak, ya, anak itu tidak selamanya dia kanak-kanak, bocil, ya, bocah kecil, enggak. Dia akan tumbuh berkembang, ya. Ada masa di mana dia sudah menjalani usia puber atau baligh, ya. Ada perubahan-perubahan terjadi pada dirinya, maka kita harus mengikuti perkembangan itu, ya. Tidak boleh, ya, abai atau lalai, ya, lengah dan tidak peduli, sehingga kadang-kadang setelah terjadi baru kita sesali, ya, setelah terjadi keburukan itu, ya, baru kita sesali, ya. Nah, demikian. Pada umur 7 tahun, ya, seperti sabda Nabi dalam masalah solat, ya, muru auladakum bis solati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashir wa farriqu bainahum fil madhaji'. Suruhlah anak-anakmu salat di usia 7 tahun. Ya, pukullah di usia 10 tahun kalau tidak mengerjakannya, ya, artinya boleh diberi hukuman di usia 10 tahun ke atas. 10 tahun ke bawah suruh saja, ya, tidak perlu dihukum-hukum,
ya, dan di usia 10 tahun itu pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya, nah di sini prinsipnya adalah makin cepat makin bagus. Menyuruh anak sholat ya maksimal 7 tahun. Ya, nah kalau bisa ya sebelumnya makin cepat makin baik. Ya, misalnya 5 tahun sudah dilatih ya, 6 tahun sudah dilatih. Ya. Tapi kalau telat, nah ini adalah satu hal yang keliru. Misalnya 9 tahun baru disuruh sholat. Ya, atau menjelang 10 tahun baru disuruh sholat, baru dilatih sholat. Ini sudah telat. Ya, nah karena untuk kita katakan menanamkan satu kebiasaan, habit pada seseorang itu perlu waktu, termasuk anak-anak kita. Ya, anak-anak ini juga perlu dilatih sehingga dia terbiasa. Karena ada peribahasa kita, Allah bisa karena biasa. Demikian juga dalam hal memisahkan tempat tidur, ya, memisahkan kamar. Ini juga harus dilatih. Makin cepat makin baik, makin bagus. Misalnya umur 7 tahun sudah dilatih dia. Nah, ada anak-anak yang 7 tahun sudah terbiasa tidur sendiri ya. Ya, punya kamar sendiri ya, tidur terpisah dari saudaranya, dari orang tuanya. Nah, ada juga ini karena nggak dilatih atau karena terlalu dimanjakan sehingga dengan cara yang salah ya, sehingga kadang-kadang sudah balik pun masih tidur sama orang tuanya. Alasannya karena takut tidur sendiri. Nah, ini karena tidak dilatih saja atau orang tuanya abai dan lalai. Ya, nah di sini tidak boleh kita berdalih dengan mengatakan apa salahnya. Ya, sebagian orang tua kadang-kadang berdalih seperti itu. Ini ketentuan syariat. Nabi mengatakan wa farriquhum bainal madaji, pisahkan tempat tidur mereka. Ya, anak laki-laki perempuan pisahkan kamar mereka. Ya, sehingga ya namanya mata ya nggak bisa dikontrol, kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Ya, bisa saja mata mereka tertumbuk pada hal-hal yang nggak pantas untuk dilihat. Dan itu aurat lawan jenisnya misalnya. Dan ini kan ya jangan terlalu pede dengan keimanan kita. Ya, nah kita aja terus berlatih untuk memperkuat, memperkokoh iman kita. Karena musuh kita ini nggak kaleng-kaleng, ya, tipu dayanya luar biasa. Ya, setan itu main cantik dia main cantik ya, bukan main kasar enggak. Nah, itu yang telah dilakukannya kepada bapak kita Adam alaihissalam. Ya, iblis tidak memukuli Adam karena dendam, enggak. Iblis juga tidak menakut-nakuti Adam di dalam sorga, enggak, supaya enggak nyaman begitu, enggak. Ya, tapi dia datang dengan kata-kata manis, waqasamahuma. Ya, mereka setannya datang bersumpah kepada keduanya dan berkata, inni lakum malaminan nasihin. Aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi dengan kata-kata manis setan datang itu, ya, dengan kata-kata yang membuai telinga, seperti kita katakan harmoni yang indah di telinga kita, itu was-was setan. Karena setan ini terus melatih kita untuk ragu-ragu, terutama dalam hal-hal yang jelas, ya, yang sebenarnya kita nggak boleh ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu kan memang merupakan keniscayaan hati. Hati itu memang sifatnya ragu-ragu, karena dia berbolak-balik. Tapi ya, ingatlah bahwa setan itu memanfaatkan kelemahan hati manusia yang berbolak-balik itu, sehingga kerjanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjanya itu ya memang membisikkan, memasukkan, menyuntikkan was-was ke dalam hati manusia. Dan itu yang terus dia lakukan, ya, dari manusia itu lahir sampai mati. Ya, dilatih kita untuk terus ragu-ragu. Ya, sehingga terbiasa ragu-ragu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya ini petunjuk syariat, ya. Jangan kita bantah, ya, jangan kita lawan dengan mengatakan, wah, apa salahnya, kan nggak ada salahnya. Ya, itu kan anak saya sendiri, ya. Ya, ada batasnya lah, walaupun anak sendiri kan ada yang boleh dan ada yang nggak boleh. Ya, nah, terhadap orang tua aja ada batasnya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Contohnya di dalam bab aurat, ya, ada namanya al-auratul mughalladzah, aurat vital namanya. Nah, ini nggak boleh terlihat oleh siapapun.
Ya, siapapun nggak boleh melihatnya kecuali satu orang saja, yaitu pasangan hidupnya yang telah halal baginya dan dia halal bagi kita. Selain itu nggak boleh. Ya, nah karena itu kehormatan manusia. Manusia terhormat karena dia menutup, menjaga, ya kita katakan aurat vitalnya. Makanya ketika Anda melakukan pelanggaran di dalam surga, akibatnya apa? Terlepas, copot ya pakaian mereka berdua, sehingga terlihatlah ya sauahnya, yaitu auratnya, aurat vitalnya. Kemudian ditutup dengan dedaunan surga. Nah, seperti itu. Jadi ya ini wajib ditutup begitu ya. Nah, jangan sampai terlihat kecuali satu orang, yaitu pasangan hidupnya. Orang tuanya nggak boleh. Saudaranya nggak boleh. Orang tuanya aja nggak boleh, apalagi saudaranya ya. Nah, itu aurat vital. Nah, ketika mereka berkumpul dalam satu kamar, laki-laki, perempuan, walaupun bersaudara, ya kadang-kadang susah dicegah ya, bahwa akan tertumbuk pandangannya kepada aurat vital itu. Atau anak dan orang tua. Di usia-usia di mana dia sudah mengerti. Sudah balik, sudah mengerti aurat lawan jenis. Ya, lain halnya kalau masih balita, masih ya belum mengerti ya, mungkin masih dimaafkan ataupun masih dibolehkan. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kita katakan dipatahkan itu dengan alasan apa salahnya, enggak masalah, itu anak saya sendiri ya. Enggak. Ya, walaupun anak sendiri juga ada batas-batas yang perlu kita perhatikan. Ya, ini semua berlandaskan kepada kaidah saddu dzara'i, yaitu untuk menutup celah. Ya, menutup pintu-pintu setan. Ya, menutup celah-celah masuknya setan untuk merusak anak-anak kita. Nah, seperti itu ya. Jadi di usia 7 tahun pemisahan ini mulai dianjurkan dan dilakukan lebih awal ya, itu tidak mengapa berdasarkan hadis tersebut. Para ulama menjelaskan wajibnya memisahkan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur ya, di satu kamar. Nah, karena terjadinya perbuatan-perbuatan nista, zina misalnya antara saudara kandung ya, salah satu pemicunya adalah karena dibiarkan tidur bersama ya. Nah ya, keburukan bisa saja terjadi ya, kejahatan terjadi karena ada peluang ya, kejahatan itu bisa terjadi karena ada peluang. Niat itu muncul karena ada kesempatan ya, karena ada kesempatan muncullah niat. Kalau nggak ada kesempatan nggak muncul niat itu. Ya, nah, seperti itu. Nah, ketika anak sudah usia 10 tahun, ya, nah sudah balik, ini lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena bahkan diwajibkan, karena kecenderungannya kepada lawan jenis sudah semakin kuat seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, ya, fisiknya, jasmaninya, ya. Sudah tampak tanda-tanda kewanitaannya, kejantanannya ya, dan ini menarik lawan jenis. Ya, karena lawan jenis itu seperti magnet, apalagi wanita ya, dikatakan wanita itu aurat. Ya, wanita itu aurat ya. Nah, apapun yang muncul dari wanita itu selalu menarik bagi lawan jenisnya. Ya, bagi lawan jenisnya. Ya, maka fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu kan fitnah wanita. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudah ataupun lengah dalam hal ini ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Apalagi dia sudah balik ya. Nah, ini ya kita katakan hormon-hormon seksualnya sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai muncul, sudah mulai hidup ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang ya, zaman yang mana ya kita katakan tontonan jadi tuntunan ya, perkara-perkara yang tidak senonoh mudah diakses oleh siapapun. Ya, ya hanya bermodalkan handphone mungkin dengan fasilitas internet, bahkan internet seadanya. Ya, hal-hal buruk, tayangan-tayangan yang membangkitkan birahi itu mudah sekali didapatkan oleh anak-anak.
ya. Nah, ini bisa memicu juga, ya. Ya maka ya kita harus ya apa namanya serius dan ketat di dalam memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat ini. Nah, demikian ya. Jadi jangan disimplifikasi dengan mengatakan itu kan anak saya sendiri. Ya, apa salahnya kan begitu ya. Itu kan nggak masalah ya. Nah, tentunya hal yang kemarin sudah kita jelaskan ya, hal yang mengganjal di sini mungkin yang menjadi alasan kuat beberapa orang tua adalah masalah ekonomi. Wah, rumah saya kecil, rumah saya sempit. Ya, memang tidak semua orang punya kelapangan ekonomi yang sama. Cuma ya kita selaku kepala keluarga wajib mengusahakan ini karena ini termasuk ya kita katakan hajat ya pokok ya, kebutuhan manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Ya, nah demikian. Jadi harus dipenuhi ya. Nah, semampu kita tentunya. Ya tidak tertutup harus selapang lapangan bulu tangkis kamarnya enggak. Ya tapi ada pemisah begitu ya. Nah, dipisah. Artinya kita serius untuk menerapkan ketentuan syariat ini ya, tidak bermudah-mudahan ya, wallahu alam bissawab. Nah, itu semua ya untuk kepentingan anak-anak tersebut ya, wallahu alam. Nah, ya ini sangat berisiko ya, anak misalnya dapat tontonan ya lucah, kemudian ya ternyata dia tidur dengan saudara perempuannya, ya dengan adik perempuannya atau kakak perempuannya, ya namanya orang tidur ya, kata Nabi aja ya ketika kita disuruh mencuci tangan bangun dari tidur ya, kenapa alasannya? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena orang yang tidur itu nggak tahu di mana dia letakkan tangannya. Tangan sendiri aja kita nggak tahu ngeletaknya di mana ya. Nah, itulah ya kita kan kondisi tidur. Ya silap bisa saja terjadi ya. Kemungkinannya besar. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jadi ada dipisah. Nah, kalaupun anak laki-laki satu tempat tidur dipisah antara selimutnya misalnya, bantalnya dan alat-alat tidurnya dipisah. Ya, walaupun misalnya ya kita katakan dia satu tempat tidur ya, anak laki-laki sama anak laki-laki, anak perempuan sama anak perempuan ya. Nah, jangan dia berkemul dengan satu selimut, dia dua orang ya atau lebih. Ya, nah jadi walaupun satu ranjang karena ranjangnya gede misalnya ya dipisah. Alat-alat tidurnya, bantal gulingnya masing-masing ya, selimutnya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, itu kalau apa namanya sama anak laki-laki atau sama anak perempuan. Tapi laki-laki perempuan ini harus dipisah tempat tidurnya, bahkan sebaiknya kamarnya juga dipisah ya. Nah, jadi apa yang diajarkan di dalam agama kita ini bukan untuk mempersulit atau membuat repot orang tua, enggak, tapi dalam rangka mencegah ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, semuanya li ajlil basar, untuk menjaga pandangan mata ya. Nah, untuk mencegah manusia jatuh ke dalam hal-hal yang keji dan buruk, nista. Ya, wallahu alam bishawab. Sebelum penyesalan itu datang dan terjadi ya. Nah, demikian juga memperhatikan etika tidur antara anak dengan ibunya. Demikian pula anak dengan ayahnya. Ya, sebab ketika tidur bisa jadi ya tanpa disadari pakaian si ibu tersingkap ya. Nah, demikian ya. Nah, sementara anak sudah mengerti aurat ya. Ya mungkin akan muncul dorongan-dorongan itu bukan kepada orang tuanya, mungkin kepada orang lain ya. Nah, demikian seperti orang menonton ya kita kata tontonan yang lucu, bukan ya kepada siapa ya, kepada orang lain dilakukannya itu. Ya, wallahu alam. Nah, demikian ya. Ya, karena kasus-kasus ya kita katakan perzinaan antara anak dan orang tua sama saudara itu juga terjadi ya, bukan nggak terjadi. Ya, banyak juga kasus-kasus itu terjadi ya di luar sana. Nah, maka kita harus waspada ya, wallahu alam. Taib. Jadi ini yang perlu diperhatikan di sini ya. Lalu bagaimana cara memisahkannya? Ya,
Apakah harus dipisah kamar atau cukup pisah ranjang? Atau boleh satu kasur, tapi tidak dempetan misalnya. Nah, ini yang paling baik ya, kita bicara yang paling baik ya. Ya dipisah kamar. Kalau ya terbaik ya, kalau kita punya kelapangan ya. Maka yang paling baik adalah pisah kamar. Hatta antara anak laki-laki. Jadi masing-masing punya kamar sendiri ya. Nah, atau minimal dipisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, anak laki-laki punya kamar sendiri, anak perempuan punya kamar sendiri ya. Nah, terpisah tentunya dari kamar orang tua mereka. Nah, itu yang paling baik dan paling aman. Nah, ya demikian. Ya, kalau ya tidak ada tadi ya nggak lapang kondisinya, maka minimal anak laki-laki sama anak laki-laki satu kamar. Anak perempuan sama anak perempuan satu kamar. Nah, anak laki-laki yang satu kamar ini yang paling aman adalah masing-masing punya tempat tidur yang terpisah, tempat tidur yang tersendiri. Ya, misalnya ada 2 orang anak laki-laki, ya dikasih tempat tidur yang terpisah. Ya, nah demikian. Demikian juga anak perempuan ya diberi tempat tidur yang terpisah. Nah, kalau tidak bisa ya karena hanya ada satu ranjang, maka tadi kita sebutkan ya dipisah alat-alat tidurnya, bantal, guling, selimut itu masing-masing ya. Sehingga ada pemisahan di situ ya. Nah, tidak satu bantal, satu guling, satu selimut ya. Nah, itu kan berisiko ya, wallahu alam bisawab. Jadi ini kembali lagi ya, sebenarnya nggak ada alasan wah saya nggak mampu, kurang mampu. Ya itu seperti kebutuhan sandang pangan yang wajib kita penuhi, papan juga ya wajib. Ya, nah seperti itu. Nah, ya maka ya dianjurkan ya kalau orang yang sudah berumah tangga itu ya jangan numpang orang tua lagi, jangan numpang mertua lagi. Ya dia ya membangun rumah sendiri. Ya, kalaupun belum bisa punya sendiri ya nyewa. Nah, seperti itu sehingga dia bisa menjadi berfungsi sebagai kepala keluarga yang membawahi anak dan istrinya. Ya, tapi kalau ya kondisinya ya kita katakan numpang, ini akan berat ya. Gimana dia mau memisahkan tempat tidur anak-anaknya atau memisahkan kamar antara dia dan anak-anaknya sementara kondisinya masih numpang ya. Ya, lebih baik rumah yang mungkin RSSS tapi rumah sendiri daripada ya tinggal di perumahan mertua indah tapi seperti istana gitu ya. Atau ya tinggalnya di komplek gitu, di klaster tapi ya numpang sama mertua, ya numpang sama orang lain, ya lebih bagus punya rumah yang sederhana ya, RSSS mungkin ya, rumah sangat sederhana sekali tapi itu rumah sendiri ya. Kita ya punya hak untuk mengatur ya. Nah, di situ. Ya itu kita katakan susahnya kalau sudah berkeluarga masih numpang. Nah, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya sudah direncanakanlah jauh-jauh hari ketika kita menikah, itu sudah ada di kepala kita. Ya, untuk kedepannya bagaimana menikah itu kan punya anak, ya maka dipikirkan itu, ya. Jangan nikah itu yang dipikirin yang enak-enak aja, ya. Ya bulan madu cuma semalam istilahnya, ya. Selanjutnya itu tugas menanti kita, ini para remaja atau para kita katakan remaja yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, ya rumah tangga itu ya harus dipikirkan ya dari jauh-jauh hari. Persiapan bagaimana nanti kalau punya anak, anaknya di mana, gimana cara membesarkannya, kan begitu ya, dan seterusnya. Termasuk juga kewajiban kita memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri, ya. Nah, jadi ya harus dipikirin ya, bukan mikirin yang enak-enak aja, tapi nggak mau terima resiko, konsekuensi, nggak mau dia. Ya ini kan mau enaknya aja namanya. Ya, nah syariat kan mengajari kita untuk membuat persiapan. Makanya Nabi mengaitkan itu dengan ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah, yaitu punya kemampuan baik finansial, ya maupun yang lainnya, fisik dan finansial. Udah punya kesiapan fisik dan finansial, ya falyatazawwaj, menikahlah, sudah waktunya memang. Ya, nah tapi kalau belum persiapkan,
mempersiapkan diri. Karena kita nggak bisa menyamakan peketiplek zaman Nabi dengan zaman sekarang. Nanti kita terjebak dalam kesalahan berpikir. Ya sebagian orang kadang-kadang nggak ngerti ya, dia samakan zaman dulu, zaman Nabi dengan zaman hari ini. Kan beda. Dulu ada orang yang nikah modalnya kain sarung, ada. Ya, tapi untuk zaman itu ya mungkin berbeda kondisinya dengan zaman sekarang. Nggak bisa antum hari ini nikah hanya bermodalkan kain sarung seperti zaman dulu ya. Nah banyak tuntutan-tuntutan hidup hari ini, harus bayar ini, bayar itu. Dulu kan nggak ada itu, bayar listrik, bayar air, bayar kontrakan, bayar ini itu yang menjadi tuntutan hidup namanya. Ya, itu kan nggak ada dulu. Sekarang ya, dulu mungkin ke toilet nggak perlu bayar, sekarang nggak antum masuk toilet aja harus bayar. Ya, nah dulu orang parkir kuda di mana nggak bayar, sekarang antum parkir, ya sebentar aja sudah datang tukang parkir. Jadi nggak bisa kita samakan peketiplek zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya disesuaikan lah. Ya, nah seperti itu ya, supaya nggak jatuh dalam kesalahan berpikir. Ya, karena sebagian orang ya, akhirnya ya dia memasuki satu kita katakan perkara yang dia nggak ngerti apa yang harus dilakukannya. Ya, nah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti hari ini kita masuk ke jenjang pernikahan. Di sana ada kewajiban memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, untuk sandang ya tentunya ya untuk memenuhi kebutuhan menutup aurat kan kita harus ya memberikan baju yang layak untuk anak istri kita. Pangan ya juga sama. Ya, nah kebutuhan per bulan berapa? Papan, nah itu juga harus dipikirin. Ya, nanti tinggal di mana, kan begitu ya. Nah, jadi realistis. Ya, bukan nantilah, nanti dipikirkan, nggak bisa seperti itu. Ya, nah terlantaran orang nanti, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya, yang syariat telah memberikan ketentuan-ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Metode pembelajaran di sini. Yang pertama, ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh para orang tua ya. Kita masuk pada subbab metode pembelajaran. Yang pertama adalah persiapkan mental anak sejak dini agar berani tidur sendiri. Masing-masing anak berbeda ya. Ada yang memang karakternya dari sononya berani ya. Ada yang ya dari kecil memang seperti itu. Ya, pembawaan lahir memang. Ya, misalnya takut sendiri, takut gelap ya. Enggak dibuat-buat, memang dari sononya kayak seperti itu. Ya, nah sehingga akibatnya dia takut tidur sendiri. Tapi hal seperti ini bisa dilatih ya. Atau itu faktor eksternal. Artinya dari kecil suka ditakut-takuti. Misalnya diceritai tentang hantu lah, ya, cerita-cerita horor lah, kan begitu ya. Nah, anak dibiarkan menonton tayangan-tayangan horor, film horor dan sejenisnya. Ya, sehingga dia yakin percaya betul-betul hantu itu ada, dalam arti kata di sini ya seperti yang ada dilihatnya di film-film, padahal ya enggak seperti itu juga ya. Nah, jadi ya hingga anak itu tumbuh menjadi anak yang penakut. Nah, kalau dari kecil sudah tertanam seperti itu, ya nanti orang tua akan kesulitan ketika dia harus memisahkan anak ini tidur sendiri. Ya, atau punya kamar sendiri. Ya, lalu bagaimana kalau nanti sudah menikah, dia punya suami, dia punya istri, tapi masih penakut, nggak berani tinggal di rumahnya sendiri. Ya, ini kan repot. Ya, jadi harus dilatih ya, punya rasa berani ya. Ini salah satu akhlak yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu sifat syuja'ah, berani. Ya, nah seperti itu. Maka janganlah ya melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan anak menjadi penakut. Ya, dibiarkan misalnya nonton film-film hantu ya, cerita-cerita horor. Ya, apalagi sekarang di media sosial itu dijadikan salah satu
isi kontennya itu ya, ngejar-ngejar hantu lah, ya bangunan-bangunan yang kita katakan horor lah, ini itu dan lain sebagainya, dijadikan sebagai tontonan, hiburan. Sekilas memang seperti hiburan, tapi ya dampaknya kepada anak-anak ini bukan hiburan lagi. Ya, ini menanamkan satu sifat yang negatif padanya, yaitu penakut. Dia jadi penakut. Ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Jadi harus dipersiapkan mentalnya sejak dini, sejak kecil ya. Nah, tidur misalnya mati lampu. Ya, banyak anak-anak yang nggak bisa tidur kalau nggak dimatikan lampu. Padahal Nabi kan perintahkan kalau kita tidur matikan api, padamkan api, matikan lampu. Ya, di samping boros dan ada kemungkinan ya namanya kemungkinan kan bisa aja terjadi korslet dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kebakaran lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Ya, nah jadi ya dibiasakan tidur mati lampu, tidur di kamar sendiri ya. Nah seperti itu, wallahu alam bisawab. Nah sekali lagi, hal-hal seperti ini itu nggak bisa dadakan. Ya ketika dia harus tidur sendiri, lalu di saat itulah kita suruh dia, kamu udah gede tidur sendiri. Ya kalau tidak dilatih dari sejak lama, dari kecil ya mungkin dia juga bingung. Ya, dan dia memberontak, kadang-kadang nggak mau, dia dengan tegas menolak. Nah, kadang-kadang orang tua terus memaksa. Ya, dan ini kan ya gimana? Buruk bagi si anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, latihlah anak sedikit demi sedikit mulai terpisah dari ayah bundanya dulu. Ya, kemudian nanti terpisah untuk tidur dari saudara-saudaranya. Ya kita katakan ketergantungan anak sama orang tua kan besar, apalagi kepada ibunya. Ya, dia susah untuk lepas ya dari ibunya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, ini harus dilatih ya supaya ada masa dia nggak harus bersama ibunya. Ada kadang-kadang anak-anak itu ya terlalu nempel sama orang tuanya, sama ibunya. Ya, bukan hanya di rumah, kadang-kadang di luar rumah yang ya seharusnya dia bermain bersama teman-temannya kan gitu ya. Ini enggak, dia ngelendot terus sama ibunya, dan kadang-kadang ibunya juga merasa wah ya terlalu memanjakannya. Sehingga di luar saja seperti itu, ya apalagi di rumah. Ya lengket terus, akhirnya nggak bisa pindah, nggak bisa berpisah dari ibunya. Ya terutama ibu di sini ya, yang pastinya lebih banyak bersama anak ya, waktunya lebih banyak bersama anak ya. Jadi perlu latihan lah hal-hal seperti ini ya, diajarkan kepada anak sejak kecil ya, karena dia ya nggak bisa muncul begitu saja. Sehingga ketika tiba waktunya dia siap ya untuk ya pisah kamar misalnya dari orang tuanya, bahkan punya kamar sendiri sekarang. Nah itu juga akan melatih banyak hal ya, diantaranya kedisiplinan, dia mengerti kepemilikan ya. Itu mungkin pertama yang kita miliki yaitu punya kamar sendiri ya. Ya itu wilayah teritorial seseorang, yaitu kamarnya gitu ya. Dia menanamkan rasa tanggung jawab ya padanya, karena dia sekarang punya kamar sendiri yang dia bertanggung jawab di situ ya, melatihnya untuk melakukan sunnah-sunnah seperti misalnya merapikan kamar, membersihkan tempat tidur dan lain-lain sebagainya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ingat, hal-hal seperti ini tidak bisa muncul dadakan. Ya, ini perlu waktu untuk membiasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya materinya pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan pisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita mampu bisa untuk memberikan fasilitas kepada anggota keluarga kita, khususnya anak-anak kita, memberikan fasilitas yang layak dan bisa memisahkan tempat tidur mereka ya.
Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama langsung saja Ustaz dari hamba Allah yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak perempuan usia 9 tahun dan 6,5 tahun serta 2,5 tahun. Dan laki-lakinya hanya satu, itu paling besar umur 11 tahun Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah anak perempuan yang ketiga itu boleh disatukan dengan ketiganya dalam satu kamar, mengingat kondisi rumah juga yang terbatas, dan juga apakah boleh laki-laki yang 11 tahun itu masih bersama adik-adik perempuannya Ustaz yang berumur 6-2 tahun, yang sekali lagi katanya kondisi rumah kami yang belum mempunyai kamar. 3 9, 6,5 dan 2,5 tahun. yang perempuan 2,5 tahun. Nah, yang 6 sama yang 6 9 sama 9 laki-laki. enggak, semuanya perempuan Ustaz. Oh, semuanya perempuan. 9, 6,5 dan 2,5 tahun itu perempuan semua, dan yang laki-laki hanya yang 11 tahun saja. Oh, yang 11 tahun. Ya, tentunya yang paling ideal tadi kan sudah kita jelaskan ya bagaimana cara memisahkannya. Laki-laki dan perempuan ini harus dipisah kamarnya. Itu yang paling aman ya. Dan ini yang seharusnya. Ya, laki-laki dan perempuan dipisah kamarnya. Antara sama anak perempuan mungkin bisa satu kamar, cuma dipisah tempat tidurnya. Ya, yang umur 9 dan 6 tadi ya. Nah, yang 2,5 tahun ya mungkin masih bisa tidur sama orang tuanya ya. Umur segitu ya. Nah, mungkin dia belum bisa pisah dari orang tuanya. Dia tidur sama orang tuanya lebih bagus daripada dia tidur sama saudara-saudaranya ya di usia seperti itu. Nah, ketika dia sudah mampu dilatih untuk bisa tidur bersama saudarinya, nah maka dia tidur bersama saudarinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi laki-laki perempuan yang 11 dengan 9 dan 6 itu ya udah balik gitu ya. 11 tahun itu sudah balik ya. Nah, biasanya ya apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan lebih cepat baliknya ya. Ya, kadang-kadang anak perempuan usia 9 tahun sudah haid dia. Ya, anak laki-laki usia 10 tahun sudah mimpi basah dia. Nah, dulu kan kadang-kadang usia 12 tahun ya baru mimpi basah kan begitu ya. Nah, anak-anak zaman sekarang memang lebih cepat ke baliknya ya. Ya karena banyak faktor, diantaranya tontonan. Tontonannya nggak sama dengan kita dulu ya. Bacaan juga ya, dan apa yang dilihat hari ini ya begitu ya. Ya, aurat wanita kan diobrol secara masif hari ini di papan-papan iklan di mana-mana gitu ya. Dan itu yang dilihat anak tiap hari. Anak udah biasa hari ini ngelihat di YouTube apa itu aurat wanita. Jadi itu yang mempercepat mereka balik gitu ya. Jadi usia 10 tahun kadang-kadang sudah balik dia. Ya, nah sudah mimpi basah gitu ya. Nah, ya ini harus dipisah kata Nabi fariqu bainahum fil madaji fi Ashrin di usia 10 tahun. Nah, demikian. Apalagi di sini antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, wallahu alam. Itu demi kemaslahatan mereka. Nah, tadi ada keluhan itu apa? Tadi? Rumah yang tidak ada kamarnya, sebelum punya kamar. Iya, tadi kan sudah kita sebutkan, itu bukan kewajiban anak. Nggak bisa kita minta anak untuk memaklumi di sini ya. Pahamilah kondisi ayah, kondisi orang tua. Mereka nggak perlu pemahaman untuk seperti itu ya. Ini kan kewajiban orang tua ya, bukan minta anak untuk memahami enggak ya. Nah, demikian, atau pengertian. Nah, udah pengertian lah, jangan ini ya, itu nggak bisa seperti itu ya. Nah, maka ya itu sudah dipikirkan, dirancang jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan. Ya, nabunglah. Ya, ini kadang-kadang kita nggak bisa memanage harta dengan baik. Nah, ketika perlu, ya kita nggak punya. Ya, karena selama ini mungkin boros, mubazir, ya buang-buang harta, kan begitu ya, memakainya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, kita tidak pikir jauh ke depan. Nanti gimana ya memisahkan anak, nanti sekolah anak gimana, nanti gini gitu dan lain sebagainya. Kebutuhan hari ini kan beda dengan kebutuhan zaman dulu. Ya, zaman sekarang kalau itu tidak dipikirkan dan tidak dipersiapkan nggak jadi. Ya, mohon maaf aja. Seperti itu kondisinya. Ya,
Kita nggak bisa beralasan dengan ya, wah saya nggak punya kemampuan ya. Ya ada tuntutan di situ ya. Gimana kita mau bilang kalau ada tuntutan di situ? Nah, seperti itu ya. Nanti akan kita itu poin ketiga sebenarnya yang akan kita bahas besok ya ataupun Selasa depan, yaitu persiapkan rumah semaksimal mungkin ya untuk bisa mengeksekusi mengamalkan sunnah ini. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan itu yang harus ditanamkan, mindset yang harus ditanamkan kepada para anak muda hari ini ketika melangkah ke jenjang pernikahan. Dia harus memikirkan jauh ke depan, mungkin 5, 6, 7 tahun ke depan kan begitu ya, ketika dia sudah punya tuntutan seperti ini. Ya, bukan hidup hura-hura, foya-foya, kemudian ya kadang-kadang boros, mubazir. Nah, ketika ada tuntutan seperti ini, dia beralasan nggak mampu. Ya, coba lihat kembali ke belakang ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Makanya ya anak itu ya dilatih nabung gitu ya. Nah, dulu ada program pemerintah namanya Tabanas dulu ya. Anak-anak dilatih nabung zaman-zaman dulu ini ya. Nah, ya emang seperti itu ya. Sehingga dia tidak menjadi manusia yang konsumtif begitu. Dia terbiasa menabung untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu salah satu ya kita katakan fungsinya menabung gitu ya. Ya, karena infak terbaik yang kita keluarkan adalah untuk diri kita, ya, untuk kepentingan keluarga, untuk anak dan istri kita. Itu kan termasuk sedekah juga ya. Untuk apalagi ini hal yang wajib. Sandang, pangan, papan. Ya, yang harus dipenuhi kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kan tuntutan yang berat. Kenapa? Satu, dia harus menyiapkan itu dengan harta yang halal kan begitu ya, bukan mencuri atau dengan cara yang haram. Nah, ya cari harta yang halal sekarang ini kan nggak mudah juga kan gitu ya. Jadi ya memang harus dipikirkan jauh-jauh hari. Ya, anak-anak muda hari ini harus diajari manajemen hidup yang baik begitu ya. Nggak berantakan, nah tiba-tiba saat perlu dia baru gerasa gerusu, enggak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan sarannya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua untuk bisa mampu memberikan fasilitas tersebut ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan. Ini mengenai kamar Ustaz. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan tempatnya. Itu ketika naik kendaraan kita hanya memiliki motor dan motornya cuma satu katanya. Kita pergi bertiga di motor dan satu anak perempuan di tengah yang sudah balik, di belakang istri saya Ustaz. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ya, ini masalahnya bukan bab ini ya. Bahkan motor nggak seperti kamar ya. Kiasnya bukan ke situ ya, analoginya bukan ke situ ya. Iya, masalahnya secara peraturan boleh nggak bonceng tiga. Nah, ini masalahnya di situ. Peraturan lalu lintas ya. Ya, anak usia berapa yang masih dikategorikan boleh dibonceng oleh orang tuanya dan tidak terhitung bonceng tiga kan gitu ya. Setahu kita nggak boleh kan sepeda motor digunakan untuk bonceng 3 orang kan begitu ya. Nah, ya saya nggak tahu gimana ketentuannya secara hukum ya. Mungkin tanyakan Pak Polisi ya, usia berapa tahun si anak udah terhitung ini bonceng 3 ini, nggak boleh secara hukum melanggar ini ya. Nah, sekali kalau anak bayi misalnya atau anak kecil ya kan biasa ya, seperti itu ya. Nggak, polisi juga nggak nyetop dan nggak mengatakan wah kenapa Pak bonceng 3 gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi di sini ya peraturan lalu lintas itu kan dibuat demi keselamatan ya. Faktor keselamatan yang harus diperhatikan ya. Nah, seperti itu. Kalau di luar sana anak-anak yang dibonceng sepeda motor itu dipakaikan helm. Ya, kalau di sini kan kadang-kadang sudah bonceng 3, anaknya nggak pakai helm kan gitu ya. Nah, ya. Dan juga anaknya itu bukan anak-anak lagi, sudah terhitung satu orang dewasa gitu ya. Nah, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya ini masalah peraturan lalu lintas ya. Kalau itu kaitannya dengan sepeda motor, ya wallahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih banyak kan. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana cara memberikan edukasi kepada anak yang dia
sering ketakutan ya ketika ingin ke kamar mandi. Dan hal ini disebabkan oleh cerita dari teman-temannya di sekolah. Padahal di rumah itu tidak pernah saya berikan tontonan yang menyeramkan atau menakutkan. Nah, ini bagaimana cara memberikan keberanian kepada anak, Ustadz? Ya, inilah yang perlu dilakukan oleh para orang tua, yaitu memberikan kita pelajaran-pelajaran akidah yang benar, ya. Nah, tentang makhluk-makhluk Allah, ya, tentang apa yang ada di sekitarnya, ya. Nah, ya, sehingga menanamkan rasa, ya, di sana ada malaikat, dia menunjukkan rasa hormat, memuliakan. Nah, di sana ada setan, nah, dia harus ya melawannya, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, adab-adab keseharian itu yang diajarkan. Masuk rumah baca apa, masuk toilet baca apa. Kenapa kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mungkin anak nggak tahu apa itu khubusi wal khaba'is. Ya, kemudian bagaimana untuk menghadapinya, ya. Bagaimana caranya kalau kita diganggu setan. Ya, setan mungkin aja datang mengganggu, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga anak-anak ini dijauhkan dari gangguan setan. Makanya dulu Nabi itu membacakan doa-doa, ya, ta'widzat untuk Al-Hasan dan Husain, untuk cucu beliau dari kecil. Nah, ketika anak-anak itu kecil, ya orang tua yang membacakan untuk mereka. Tapi ya diajari sehingga anak-anak itu bisa baca sendiri. Ketika anak-anak itu sudah terbiasa dengan doa-doa ini, akan muncul rasa berani gitu untuk menghadapi yang nggak nampak. Ya, nah, misalnya kita mendatangi satu tempat, Nabi mengajari doa a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, kita ajarkan kepada anak dan jelaskan fungsinya apa. Ya, baca ayat kursi sebelum tidur, ya, baca Al-Baqarah di rumah, itu untuk apa? Ya, dijelaskan kepada anak sehingga dia punya dia merasa saya ada senjata ini, saya nggak perlu takut ya karena saya punya senjata. Ya, ada keyakinan dalam hatinya untuk menghadapi hal-hal semacam itu, ya. Nah, jadi dia menjadi manusia yang pemberani, ya. Nah, ya, bukan ya pengecut, penakut, ya. Nah, dibayang-bayangi rasa takut gitu, hal-hal yang kadang-kadang nggak wujud. Ya, nah, ketakutan tidak berdasar. Nah, dan juga dijauhkanlah dari pergaulan-pergaulan yang nggak baik, ya. Nah, ya anak-anak itu juga harus dipilihkan lingkungan pergaulannya, kan begitu ya, sama siapa dia bergaul. Ya maka saya katakan ya hari ini poin penting dalam pendidikan anak itu adalah pendampingan. Ya. Hari ini ya, dengan segala macam ya kita katakan tantangan-tantangan yang beraneka ragam ya hari ini, ya. Ya, hal yang paling penting dalam pendidikan anak hari ini adalah pendampingan. Orang tua terus mendampingi. Ya. Nah, banyak sekali soalnya hal-hal yang ya bisa ya mengacaukan pendidikan yang kita berikan kalau tidak kita dampingi anak-anak ini. Ya, maka ketika anak mengeluhkan sesuatu jangan cuek, ya. Kamu jangan. Ya, itu harus ditanggapi. Ketika misalnya contohnya ini anak mengeluhkan dia dibully misalnya sama teman-temannya. Jangan orang tua kamu ya hadapi begitu aja kamu ya sedikit-sedikit lapor orang tua gitu. Kita merasa terusik ketika anak melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Ya, nah kadang-kala itu adalah masalah berat yang menghimpitnya. Maka orang tua terus melakukan pendampingan, ya. Nah, seperti itu. Karena tidak ada lagi pihak yang bisa mendampingi anak lebih dekat selain orang tuanya, ya. Ya, seperti itulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf ya karena waktu yang tersedia tidak panjang.
Ya, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah, Ustaz. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dan hadir di studio untuk memberikan faedah-faedah insyaallah bermanfaat yang telah disampaikan tadi, yaitu pisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya. Ini menjadi perhatian, ya semoga menjadi perhatian bagi kita semua, terus bagi orang tua yang serius untuk memberikan ya tempat tidur yang layak bagi mereka, memisahkan tempat tidur mereka yang laki-laki dan perempuan, ya, yang mudah-mudahan Allah semua mudahkan. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, sampai dilanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan.